Tahura Juanda Greeners. Gue udah sampai Tahura. Tapi nggak ada siapa-siapa di sini, gengs. Nggak ada pengunjung sama sekali. Gokil sih. Ya udahlah, pokoknya di dalam sana ada gua Jepang dan gua Belanda. Misi gua hari ini adalah masuk ke dua gua tersebut. Oke? Jadi gua akan siapin kamera, walaupun gua nggak bawa perlengkapan. Tapi ya udahlah, mumpung ada di Bandung, kita gas. So, I'll see you inside. Seriusan ini. Gua Belanda 1 kilo sama. Gua Jepang 250 meter ke bawah. Gua ke Belanda dulu apa ke Jepang dulu ya? Tahu deh. Yuk. Oke, perjalanan gue masih panjang dan ada sungai apa, Cikapundung namanya teman-teman. Oke. Lanjut lagi, gengs. Masih panjang ini sampai ke Goa Belanda. Masih jalan kayak gini, nggak ada yang pakai motor sewain Gosen gitu apa? Gosen, Gojek, Grab. Wow. Jatuh di sini mah selesai nih. Keren. Oke, gengs. Hinggonya di sebelah sana. Coba kita cek dulu. Oke. Untuk keluar, ini pintu masuk itu sini. Sebelah sini jalur ventilasi. Ruang interogasi sentral. Ini sel pemeriksaan tahanan. Oke. Ini baca sendiri deh, gengs. Gua peninggalan Belanda dibangun pada awal tahun 1941. Dahulu dipergunakan untuk terowongan PLTA Bangkok karena perbukitan Pakar merupakan kawasan yang sangat menarik bagi strategi militer Hindia Belanda. Lokasinya yang terlindung dan begitu dekat dengan pusat kota Bandung, maka menjelang Perang Dunia II pada awal 1941, militer Hindia Belanda membangun stasiun radio telekomunikasi. Bangunan ini berupa jaringan goa di dalam perbukitan batu pasir tufaan. Saat ini goa dapat dimasuki dengan aman. Oke. Let's check. Sepi, gengs. Wow. Oh, ini tadi saluran ventilasi nih. Saluran ventilasi.
Menarik tuh kalau bisa ke situ ya. Oke, Greeners. Saat ini gue udah ada di dalam Gua Belanda. Gue akan mengajak kalian untuk keliling dan mungkin kita akan coba sesuatu di dalam Gua Belanda ini. Masih di seri gue nggak bawa alat-alat. Jadi karena gue ke Bandung bukan untuk explore atau investigasi. Bahkan untuk kali ini gue nggak bawa night vision, ketinggalan di hotel. Tapi Gua Belanda sayang untuk dilewatkan. Oke, untuk teman-teman yang masih puasa, ayo sama-sama nih kita nonton video kali ini. Oke, teman-teman, di sini itu lembab dan dingin banget. Wow, pasak zaman Belanda kayak gini nih teman-teman. Wow. Oke. Itu bekas-bekas kabel nih dulu nih teman-teman nih. Jadi goa ini nih dibangun oleh Belanda di tahun 1906 kalau gue nggak salah. Nah di sebelah sini nih, ini ada jalan, tapi ini udah agak curam. Itu adalah gue ngeri licin. Tapi coba deh. Oke, gue nggak bisa berdiri ya di sini ya teman-teman ya, karena ini udah mentok tuh. Nah, jadi ini dulunya teman-teman merupakan pos pantau zaman Belanda dulu. Nah, ini pos pantau, tapi sekarang sudah dialihfungsikan sebagai ventilasi. Oke, gue kesini sekitar, nah ini ventilasi nih teman-teman, saluran ventilasi. Oke. Sekarang itu udah sekitar 3:30 sebenarnya. Di depan masih terang, tapi di dalam kalau gue matiin pencahayaan, boom, kalian gak lihat apa-apa. Oke. Halo. Nah ini nih bekas-bekas kabel, karena dulu ini salah satu apa namanya, sorry teman-teman, ini lembab, lantainya lembab, jadi harus hati-hati. Dan ini curam, nggak ada pegangan, jadi benar-benar gue harus pegangan sama pasak ya. Kayaknya pasaknya lebih kuat daripada apapun ini. Kalau tetanus, tapi kita tetanus zaman Belanda ini yang dapat. Nah ini licin banget nih teman-teman nih. Ini gue nggak tahu gimana caranya, gue harus turun karena sialnya pasaknya habis di sini lagi, kampret. Oke. Gue harus turun kayak gini karena ini licin banget. Oke. Nah ini dulunya
bekas tempat stok makanan atau perlengkapan ditaruh di sini, teman-teman. Nah, ini ceritanya ya. Kalau ini sekarang dingin banget di sini, teman-teman. Dan jadi pokoknya di tahun 1901 pas dibuat emang udah kayak gini. Ini ruang stok persediaan juga kayak gudang gitu. Ini dia lorong-lorongnya ini kayak tadi nih, teman-teman nih. Akses jalan. Oke. Yang gua tahu juga ini udah bukan dinding aslinya nih. Dinding aslinya nanti ada di salah satu tempat lah gitu. Nah, ini di renov itu sekitar tahun 1965. Goanya itu lebih lebar dibanding goa Jepang. Ini ada jalan lagi kayak gitu. Terus dulu ceritanya tahun 65-an gitu, tempat ini pernah dipakai sama TNI, Tentara Nasional Indonesia. Dipakai untuk gudang amunisi. Cuman karena ini kalau malam nih lembab dan ini sampai ngembun nih. Ini ngembun, ini sampai netes nih, teman-teman nih. Nah, jadi amunisi-amunisi yang ada itu malah rusak. Makanya di tahun 85 akhirnya tempat ini dikosongkan sama TNI dan dijadiin tempat wisata. Katanya di sini ada tempat yang maksudnya lu nggak boleh ngomong satu kata di tempat ini. Kalau ada Dika pasti dia akan sompral, dia akan ngomong kata itu. Kita akan berusaha untuk ke ujung dulu dari tempat ini, teman-teman. Gimana ini? Nah, ini adalah ruang interogasi, teman-teman. Jadi kayak tahanan-tahanan sebelum mereka dimasukkan ke sel tahanan, mereka akan diinterogasi di sini. Kita coba pakai Ovilus mungkin. Penasaran? Kita coba ya. Ovilus synchronizing. Siapapun yang ada di sini, kalian boleh berbicara lewat alat yang ada di tangan kami. Gak kami dong, kan gue sendirian. Alat yang ada di tangan saya. Ik was gewond. Achter je. Blauw. Oh, wow. Arroseren. Damn. Jarang-jarang gue dapat Ovilus seaktif ini, teman-teman. You know what? Maaf banget, gue gak bawa night vision. Tapi gue akan matiin pencahayaan. Dit gebeurt. Oke. Dit gebeurt. Jarang-jarang kita dapat interaksi yang secepat itu di Ovilus. Dan itu berbahasa Belanda. Mungkin gue harus cek lagi dia ngomong apa aja.
Ayo, siapapun kalian, kalian boleh berbicara lewat alat yang ada di tangan saya saat ini. Saya Erik. Ada yang mau kalian sampaikan? Fun fact, begitu gue matiin lampu, justru mereka gak mau bicara. Oke. Sekali lagi, ini adalah interrogation room. Interrogation room. Interrogation room. Oke. Tuh, ini dulu bekas radio nih teman-teman nih. Bekas kabel radio. Jadi ini juga nyambung ke salah satu stasiun radio tercanggih yang dulu ada di Indonesia. Itu loh, tempatnya di Malabar. Jadi kalau kalian dengar radio Belanda Malabar, nah itu dia. Itu fun fact tuh kalau kita ngomong tentang stasiun Malabar. Tahu? Stasiun Malabar itu dulu tuh yang paling canggih. Kalau misalnya nggak hancur, mungkin jadi satu-satunya stasiun radio paling canggih di dunia. Malah dihancurin. Udah mentok. Wow. Lihat. Itu bracket apa ya? Alarm mungkin dulu ya. Kalau ngeliat kayak ginian, pengen gue bawa taruh di studio. Keren banget. Tempat ini gelap, lembab. Lihat lantainya. Gelap, lembab. What the hell? Float? Ada kata float barusan, F-L-O-T, dan ini gak kerekam. Ntar gue cari apa itu artinya. Oke. Jadi ini udah di plaster nih ya sama Belanda ya. Aslinya nggak kayak gini teman-teman. Nah aslinya tuh ada di sini nih teman-teman. Oke. Nah, aslinya ini masih asli. Gua yang ini, Greeners. Jadi dulu katanya gua ini nih mau dibuat lanjutan ke sana, tapi keburu merdeka lah kita. Jadi ini udah nggak dilanjutin lagi. Penasaran gak sih di dalam sana kayak gimana? Let's go. Bau kelawar. Bau kelawar Greeners. Tuh. Aslinya kayak gini nih teman-teman. Ini semakin menyempit sekarang teman-teman. Kepala gue udah mentok. Itu pintu masuk ke sana tuh. Nah,
Jadi zaman dulu tuh teman-teman, kan belum ada alat ya. Jadi mereka masih pakai apa namanya, kayak pahat gitu loh. Pahat sih, pokoknya kalian tahu lah maksud gua. Jadi nih, lihat nih, guratan-guratan asli tuh. Tuh. Nih. Jadi memang tok 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 tok. Galinya itu benar-benar manual, teman-teman. Belum ada alat untuk menggali pada saat itu. Nah, ini udah kosong. Oh, ya kalau kosong lah. Mas gue ini sangat sempit. Halo. Oke. Lihat tuh, guratan-guratan nih ya. Tuh, atas tuh. Jadi mereka baru kerja sampai sini. Ada bungkus coki-coki lagi. Gue penasaran. Itu kemana? Oh shit. Jangan bilang ini lubang ular. Oke. Tuh. Atau ada kepala orang di sana kan. Wah, gila, PR banget. Ya udah. Ini udah mentok. Oke. Kita matiin, kita redupin aja ya, karena tadi pada saat kita matiin pencahayaan, malah entitas yang ada di sini nggak mau berkomunikasi. Shit. Oke. Kita akan coba virus lagi di sini. Oke. Oh iya. Di sini kita benar-benar nggak ada sinyal, teman-teman. Alright. Ovilus synchronizing. Alright. Siapapun yang ada di sini, kalian boleh berbicara lewat alat yang ada di tangan saya saat ini. Penguasa dari tempat ini. Apakah kalian bisa menunjukkan keberadaan kalian lewat pergerakan, penampakan, suara, atau apapun itu? Ayo. Tadi di ruang penyiksaan, di ruang interogasi. Tunnel. Yes, this is the tunnel. Ini tunnel. Siapa yang ada di sini? Anybody here with me? I cannot speak Dutch. Can you speak in English? Gue gak tahu itu coincidence atau apa, tapi kata yang keluar pertama adalah tunnel. Gue akan coba untuk mematikan pencahayaannya. Oke. Siapa yang ada di sini bersama saya? Di dalam tunnel ini. Ada yang bisa menyampaikan sesuatu? Halo? Oke.
Ik verstop me. Ik verstop me. Aduh. Ntar gue akan coba untuk translate apa yang ada di sini ya. Ini bau kelelawar teman-teman. Bau banget. Ada yang mau kalian sampaikan? Anybody speak in English? Can you speak in bahasa? Bisa berbahasa Indonesia? Halo? Halo? Oke. Siapa yang ada di sini? Oke. Mungkin kalau kita pakai spirit box lain ceritanya ya, Greeners. Tapi ya pedaya. Not with us. Nggak ada spirit box sama gue. Oke. Kita gue akan kembali lagi ke luar. Shit. Gila. Gue suka banget sama sejarah asli. Gue ada di sini, ini jauh dari kata serem teman-teman. Jauh dari kata serem. Gue excited, gue seneng banget karena lu bayangin tahun-tahun 19 awal-awal sebelum Indonesia merdeka, mereka lagi ngerjain kayak gini. Merdeka aja belum, gengs. Gila. Dan setiap kali gue masuk ke tempat yang bersejarah, itu udah kayak lu punya apa? Lu hidup di bukan zaman lu. Dan itu keren banget. Oke. Gue akan keluar dari sini. Nah, ini masih asli nih. Kalau yang tadi kan itu udah di plester nih teman-teman. Ini udah di plester kan. Udah di plester. Sedangkan ini masih asli. Tapi ini udah di poles pakai kapur supaya ada pantulan cahaya gitu. Nggak gelap-gelap banget. Ini apa? Halo? Oh shit. Ini apa? Ini apa ini? Ada bolong. Ya kali kita nggak kesini. Wow. Ini mereka bukanya udah lebih luas teman-teman. Halo? Wow. Ini malah lebih jadi dibandingin yang di sana tadi. Lihat tuh teman-teman. Air ini ngalir dari sini. Tuh. Mata air. Wah, ini lembut banget. Wow.
Ini sih keren. Sayang banget gue nggak bawa. Wow, ini keren. Ini keren. I feel synchronizing. Gue mau berbicara sama mereka yang pernah dipekerjakan di tempat ini. Aku pergi. No, jangan pergi dulu. Saya mau berbicara sama kalian, siapapun kalian. Saya mau kalian untuk berbicara lewat alat yang ada di tangan saya pada saat ini. Come on. Come on. Gak mau nih guys. Aku pergi. Halo. Ada satu kata yang nggak boleh disebutin di sini. Kita nggak boleh sebut kata itu di sini. Kita nggak boleh sebut kata itu di sini. Synchronizing, siapa tahu aja kita dapat sesuatu. Itu memang gue sendiri. Tapi siapa yang ada di sana? Halo? Apakah itu kalian? Kalau ini tadi bayangan gue, tapi kamu yang di sana. Apakah ini wujud dari kalian? Bisa kalian mendekat? Bisa mendekat? Oke, gue akan mendekat. Halo? Wow. Gue gak bawa detektor untuk memvalidasi itu apa. Itu kamu? Kamu ada di sini bersama saya? Dua, ya. Konsisten teman-teman. Cuman ada di situ aja.
Oke. Greeners, ada satu kata yang nggak boleh disebut di sini. Kata itu adalah lada. 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 Lada yang dimaksud di sini bukanlah lada rempah-rempah, teman-teman. Lada yang dimaksud di sini adalah karuhun kalau kata orang sini. Jadi nama salah satu sesepuh yang ada di Tahura. Jadi nggak cuma di Gua Jepang ataupun Gua Belanda ini yang ada yang saat ini gua berdiri, tapi di seluruh Tahura ini pantang untuk menyebut kata lada. Lada. Oh, wow. Di sini bersih. Bisa dia ke sana. Lada. Oke. Oke, Greeners. Ini cocok untuk orang betapa-betapaan nih, keren. Oke, kita akan keluar lagi dari gua yang satu ini. Ini tunnel yang mereka buat. Dan sepertinya karena nggak jadi, terus ditutupin pakai bata sama mereka. Atau orang lokal, atau orang Belanda yang buat. Oke, jadi sepanjangan pintu ujung sana ke pintu ujung sana, ini nih sekitar 140 meteran, dan di bawahnya ini ada pipa irigasi, teman-teman. Jadi tunnel ini emang dibuat untuk saluran pipa irigasi. Oh, ini kayaknya ventilasi juga. Antara ventilasi atau ventilasi sih itu gede soalnya. Nah, dulu wah, ini ada. Wow. Dulu di sini pernah ada ini nih, teman-teman. Ada relnya tuh. Tapi berhenti di sini. Dulunya nih, ini sampai ujung sana. Tapi di tahun 90-an gitu, pas digali ulang pipa irigasinya, udah nggak layak pakai, jadi tinggal segini yang bisa diselamatin nih. Ini sampai ujung sana. Oh, oke. Ini juga kalau kalian lihat di setiap tempat ini ada lorong-lorong doang sih. Oh, suara kelelawar. Wah, masih ada lampu aslinya lagi.
Bagus banget ini untuk hiasan di studio. Oke. Udah terang di sana. Oke, jadi beginilah kurang lebih Goa Belanda. Mungkin kalau kita datang ke sini dengan full equipment, kita bisa lebih intens lagi dapat interaksinya. Oh, ini bekas ruang tahanan nih teman-teman. Jadi dulu ini jeruji tuh di sini nih. Ini bekas ruang tahanan. Jadi tadi kan di awal ada yang ruang investigasi kan, nah, ruang interogasi. Nah ini ruang tahanannya. Ya dari ujung sini sampai ujung sini. Tapi enak, maksudnya tahanannya di stok masukin ke sini semua, nggak kayak di Museum Fathahillah atau di Lawang Sewu yang tahanannya tuh nggak manusiawi menurut gue. Tuh. Jadi ini tuh dulu sel tahanannya segitu. Halo. Oke, satu hal tentang lada tadi teman-teman. Itu kepercayaan masyarakat sekitar Tahura. Jadi ya sebenarnya nggak etis untuk kita tantangin gitu, kita sebutin, kita teriak-teriak, lada. Saling menghormati aja sih intinya. Setiap orang punya kulturnya sendiri-sendiri, punya kepercayaan sendiri-sendiri. Ya nggak bisa kita paksain. Hormatin aja. Ini dulu tempat pemancar radionya, unit radionya. Ini kalau kita lihat dari sini nih, ini kan kabel-kabel semua nih teman-teman nih. Kabelnya tuh masuk sini, naik ke atas ke situ, tuh. Dan ini dulu kayaknya kayak on off, saklar on off-nya gitu tuh teman-teman. Tapi udah nggak bisa nih, udah mati. Tuh. Iya. Ya, begitulah teman-teman. Terima kasih udah ngikutin kegabutan gue hari ini. Perjuangan untuk sampai di sini, jalannya itu jauh banget. Jadi sekarang gue akan tinggalin tempat ini dan gue akan lanjutkan perjalanan gue. So, thank you. Selamat puasa yang menjalankan. Whatever it is, I'll see you guys in the next investigation. Rangers, go green.